di balik layar ponsel Anda. Tersembunyi sebuah kekuatan yang bisa menjadi senjata. Sebuah klik, sebuah rekaman video. Anda mungkin berpikir itu hanya konten atau sekadar iseng. Pikirkan lagi, tindakan sederhana, merekam seseorang secara diam-diam, bisa menghancurkan reputasi, melanggar hak asasi, dan menyeret Anda ke ranah pidana yang serius. Bayangkan situasi ini. Anda di kafe, merekam candaan teman. Namun tanpa sengaja, obrolan bisnis rahasia dari meja sebelah ikut terekam jelas. Atau skenario yang lebih buruk, seseorang sengaja merekam pertengkaran pribadi Anda di area parkir. Atau merekam seseorang di ruang ganti, lalu menyebarkannya untuk viral. Ini bukan sekadar konten, ini adalah pelanggaran privasi. Banyak yang salah kaprah. Mereka mengira merekam di tempat umum itu bebas dan diizinkan. Tapi, batasan hukumnya sangat tipis dan krusial. Pertama, mari kita bedakan, merekam di ruang privat tanpa izin seperti rumah pribadi, ruang rapat kantor, kamar hotel, atau kamar pas jelas merupakan pelanggaran privasi berat. Ini mengacu pada hak atas kenyamanan pribadi yang dilindungi hukum. Namun, fokus utama kita hari ini adalah terobosan hukum terbaru, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Undang-Undang PDP. Mengapa undang-undang ini relevan? Karena wajah, suara, dan rekaman visual Anda adalah data pribadi yang bersifat spesifik. Undang-Undang PDP hadir untuk melindungi data itu. Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang PDP melarang keras setiap orang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Merekam Anda diam-diam adalah mengumpulkan data pribadi secara melawan hukum karena dilakukan tanpa persetujuan atau dasar hukum yang sah. Ancaman pidananya tidak main-main. Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang PDP menegaskan pelanggaran atas pasal 65 ayat 1 dapat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Lalu bagaimana jika disebarkan? Jika rekaman itu meskipun diambil di tempat umum, Anda gunakan untuk mengancam, memeras, atau mencemarkan nama baik, Anda bisa terjerat pasal berlapis dari undang-undang ITE, khususnya pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik atau pasal 27 bit tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Intinya, iseng bukanlah alasan pembenar di mata hukum ketika privasi dan data pribadi seseorang dilanggar. Teknologi memberi kita kekuatan, tapi hukum memberi kita batasan etika dan tanggung jawab. Informasi dalam video ini bersifat edukasi hukum, umum dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum formal untuk kasus spesifik. Setiap situasi hukum memiliki fakta unik yang memerlukan analisis mendalam. Konsultasikan dengan tim hukum kami di Aquila Counselors OTT Law, dan sampai jumpa di video edukasi hukum berikutnya.